Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Uh, saya hari ini saya akan mempresentasikan tentang testing, lebih tepatnya white box testing dan black box testing. Di sini saya bekerja sama dengan Dinova Widityanto. Saya sendiri Fagar Fiansyah. Dari kelas penjaminan mutu perangkat lunak. Jadi langsung saya mulai. Oke. Dari white box dulu. Dari definisinya dilansir dari TechBeamers. White box adalah sebuah testing. White box testing adalah sebuah strategi pengujian software untuk memverifikasi struktur internal, desain, dan detail implementasi dari sebuah aplikasi. Sementara itu, TestBytes punya definisi lain, yaitu definisinya adalah lebih sederhana lagi. Jadi menurut TestBytes adalah white box testing adalah metode yang digunakan untuk menguji struktur internal aplikasi. Jadi sederhananya, singkatnya itu white box testing adalah berfokus pada aliran input dan output melalui sebuah software. Gitu. Untuk teknik yang digunakan di sini dilansir dari Geeks4Geeks, ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam white box testing. Jadi teknik yang pertama itu ada statement coverage. Statement coverage adalah teknik yang digunakan untuk melewati semua pernyataan, setidaknya diuji satu kali setiap jalur, dan setiap jalur coding akan diuji. Dengan demikian, kamu bisa menemukan kode yang mana yang salah. Begitu. Lalu yang kedua, branch coverage. Branch coverage dalam white box testing adalah teknik yang dirancang agar setiap cabang yang dilewati itu cabang yang dilewati itu setidaknya satu kali. Lalu yang ketiga, condition coverage. Dalam teknik yang satu ini menggunakan semua kondisi harus diuji menggunakan untuk menghasilkan nilai true dan false. Oke. Lalu yang keempat ada teknik keempat ada multiple condition coverage. Multiple condition coverage adalah teknik yang digunakan untuk menguji semua kombinasi yang mungkin dari berbagai kondisi yang ada. Semua kombinasi tersebut harus diuji setidaknya satu kali. Jadi, penguji atau tester harus setidak-tidaknya mempunyai rasa imajinasi yang rasa imajinasi untuk semua kondisi yang memungkinkan dari sebuah inputan, begitu. Lalu basis path testing yang kelima itu adalah pengukuran kompleksitas kode program dan pendefinisian alur yang akan dieksekusi. Teknik yang diusulkan oleh Tom McCabe ini kemungkinan memungkinkan Anda untuk mendapatkan ukuran kekompleksan logical dari perancangan prosedural. Ukuran ini dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mendefinisikan basis set dari jalur pekerjaan. Lalu yang keenam, yang terakhir, ada teknik loop testing. Loop adalah hal mendasar bagi banyak algoritma, iterasi atau pengulangan. Oleh karena itu, teknik yang satu ini tidak boleh terlewatkan. Dalam loop testing, kamu akan menguji berbagai loop seperti while, for, dan do while.
kamu juga akan memeriksa kondisi akhir loop, apakah sudah berjalan dengan benar atau belum. Ada 3 jenis loop testing yang bisa kamu lakukan, yaitu simple loop, nested loop, dan concatenate loops. Oke. Kelebihan dari white box testing adalah lebih berhati-hati dalam implementasi software. Yang kedua, menemukan kesalahan dalam sebuah kode yang sebelumnya tidak terlihat. Yang ketiga, semua kode dan struktur software akan ikut diuji. Lalu yang keempat, yang terakhir, bisa dilakukan sebelum software diluncurkan karena tidak memerlukan user interface. Jadi yang yang dites dalam white box testing adalah internalnya, codingnya, atau logiknya, gitu. Lalu kekurangannya, white box testing teknik pengujian yang tergolong mahal. Lalu jika mendapatkan atau mengganti coding, harus kembali diuji lagi dari awal, dari awal lagi, gitu. Lalu tidak dapat menguji fungsi software, begitu. Lalu terbilang kompleksitasnya lumayan tinggi. Yang kedua, ada black box testing. Lalu yang definisinya adalah menurut Lore dalam jurnalnya mengatakan pengujian black box merupakan pendekatan komplementer dari pengujian black box merupakan pendekatan komplementer dari teknik white box. Karena pengujian black box diharapkan mampu mengungkap kelas kesalahan yang lebih luas lagi dibandingkan teknik white box. Pengujian black box berfokus pada pengujian persyaratan fungsional perangkat lunak untuk mendapatkan serangkaian kondisi input yang sesuai dengan persyaratan fungsional dari suatu program. Lalu pada black box testing dilakukan pengujian yang berdasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji ke tampilan luar atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source code program. Black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol, sehingga perhatiannya hanya fokus pada informasi domain. Jadi, black box testing ini lebih mengedepankan pada sisi user. Jadi, tester akan memposisikan dirinya sebagai user yang sedang menggunakan programnya. Nah, teknik-teknik yang dapat digunakan di sini menurut Binus, yang pertama adalah equivalence partitioning. Cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan partitioning atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Yang kedua ada boundary value analysis. Teknik ini lebih fokus kepada boundary, jadi batasan-batasan, di mana adakah error dari luar atau sisi dalam software, minimum maupun maksimum dari nilai error yang didapat. Fuzz merupakan teknik untuk menyaring bug atau gangguan dari software dengan menggunakan injeksi data yang terbilang cacat atau sesi semi otomatis. Lalu yang keempat ada cause effect graph. Ini adalah teknik testing di mana menggunakan grafik sebagai acuannya, di mana dalam grafik ini menggambarkan relasi antara efek dan penyebab error tersebut. Jadi
error dan outputnya nanti akan direlasikan. Jadi adakah penyebab error yang efeknya, yang outputnya itu sama, akan direlasikan. Gitu. Lalu ada orthogonal array testing, maaf ini tipe. Oke, dapat digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya, tapi cukup berat untuk digunakan dalam skala besar. Jadi misalnya ada error kecil, namun jika memerlukan data yang banyak, lalu di part itu terjadi error, maka akan memerlukan memori yang besar misalnya untuk memprosesnya. Lalu yang keenam ada all-pair testing. Dalam teknik ini semua pasangan dari test case didesain sedemikian rupa agar dapat dieksekusi semua kemungkinan kombinasi diskrit dari seluruh pasangan berdasarkan input parameternya. Tujuan testing ini adalah memiliki pasangan test case yang mencakup semua pasangan tersebut. Yang ketujuh, yang terakhir adalah state transition. Testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Oke. Yang dalam black box ada kelebihan. Penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Seperti yang saya bilang tadi, penguji hanya akan memposisikan dirinya sebagai user. Jadi seperti user yang sedang memakai aplikasi gitu. Lalu pengujian dapat dilakukan berdasarkan sudut pandang user. Nah, agar dapat memungkinkan mengungkap inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi atau dalam sebuah program. Programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Oke. Kekurangannya uji kasus sulit didesain tanpa spesifikasi yang jelas maksud saya. Kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Jadi testing yang sebelumnya sudah dilakukan di white box akan dilakukan kembali di black box. Gitu. Jadi ada pengulangan. Beberapa bagian backend tidak diuji sama sekali. Jadi bagian program atau bagian coding, bagian backend, bagian data itu tidak diuji sama sekali, maaf. Tidak akan diuji sama sekali. Jadi fokusnya hanya di interface. Kira-kira begitu. Nah, di sini ada perbedaan white box dan black box kira-kira. White box itu bentuknya struktural, jadi dilakukan oleh penguji yang memiliki pengetahuan tentang quality assurance, di sini QA, melakukan testing pada software atau program aplikasi menyangkut security dan performance program meliputi test code, desain implementasi, security, data flow, software failure. Intinya tentang backend dari program. Lalu dilakukan seiring dengan tahapan pengembangan software atau pada tahap testing seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi jika ada perubahan code dalam suatu program, maka testingnya harus diulangi kembali. Lalu metode black box, black box testing itu lebih ke fungsionalnya, dilakukan oleh penguji independen, jadi ada testernya sendiri. Black box harus dites oleh tester independen. Gitu. Yang white box tadi bisa dites oleh programmernya langsung. Yang kedua, melakukan pengujian berdasarkan apa yang dilihat, hanya fokus terhadap fungsionalitas dan output. Pengujian lebih ditunjukkan pada desain software sesuai standar dan reaksi apabila terdapat celah-celah bug atau vulnerabilitas pada program aplikasi tersebut setelah dilakukan white box testing. Begitu. Lalu yang ketiga dilakukan setelah white box testing. Jadi
white box dulu dilakukan oleh programmer. Jadi setelah ada desain interface, baru bisa tes oleh tester, melakukan black box, metode black box begitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mungkin ada tambahan nanti dari rekan saya, Mas Dinova. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.